wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu a'lam. Amma ba'd. Sudahkah Ramadanku berbuah manis? Kenapa ini penting? Kita tanyakan ke diri kita masing-masing dan kita jawab sekaligus. Karena Ramadan ini adalah bulan di mana kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ladang yang sangat subur. Yang dimana di sana kita tanam berbagai amal-amal terbaik, ibadah-ibadah terbaik. Ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya zikirnya, ya sedekahnya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu hadis dari Ibnu Huzaimah menyebutkan bahwa orang-orang yang beramal di bulan Ramadan itu amalannya dilipat gandakan. Barang siapa yang melakukan amalan yang wajib, maka akan dibalas dengan 70 kali pahala wajib. Kalau orang yang melakukan amalan sunnah, dia dibalas dengan pahala wajib. Ibaratnya kita kerja 1 bulan, digaji berkali-kali lipat. Maka seharusnya lah kita ketika hari ini kita sudah sampai di hari yang ke berapa? Hari berapa sekarang? 19. Sudah harusnya banyak yang kita peroleh. Ibarat orang yang belajar atau kuliah setelah sekian lama, ya, sekian tahun belajar, sudah banyak SKS yang dikumpulkan, sudah banyak nilai yang didapat. Atau kalau seorang dokter yang sedang menangani pasien, sudah ada progresnya nih, pasien makin meningkat kemampuannya. Harusnya begitu, ada progres. Nah sekarang setelah 2/3 kurang lebih waktu Ramadan, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita hasilkan? Secara umum, indikator keberhasilan Ramadan kita yang manis, berbuah manis, berhasil, sukses, ada 3 secara umum. Yang pertama adalah indikator vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah semakin meningkat, sholatnya, zikirnya, baca Quran. Yang kedua, yaitu yang bersifat horizontal, hubungan sosial. Karena ketakwaan itu memang terdiri dari dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Hubungan sosial kita makin bagus, kita banyak sedekah, kita banyak berakhlak mulia, kita mudah memaafkan orang lain, kita bisa memberikan kemaslahatan buat sesama. Nah, ada indikator yang ketiga yang tidak kalah penting untuk melihat sejauh mana Ramadan kita ini berhasil berbuah manis, yaitu indikator internal, yaitu hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Apa yang maksud dengan hubungan diri sendiri? Yaitu sejauh mana kita mampu mengendalikan dan mengontrol pikiran kita, mengontrol perasaan kita, mengontrol perilaku kita, mengontrol emosi kita, pengendalian diri. Nah, untuk bisa kita betul-betul memahami bagaimana indikator yang ketiga. Kalau yang pertama sama kedua sudah banyak contohnya kan. Sholat ditambah dan lebih khusyuk, Al-Quran ditambah bacaannya berjuz-juz, khatam berkali-kali, sedekah juga kita pulang-pulang, banyak kita lakukan. Tapi indikator ketiga ini yang belum banyak kita betul-betul garap dengan serius, yaitu indikator internal. Sejauh mana kita mampu membangun kualitas ketakwaan, buah ketakwaan yang paling manis itu kontrol diri, pengendalian diri. Nah, untuk kita bisa mengetahui bagaimana dan merasakan nilai ketakwaan yang ketiga ini, alangkah baiknya kalau tidak saya sampaikan secara teoritik, tapi saya sampaikan dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk kisah nyata, dalam bentuk kejadian yang kita bisa ambil pelajaran. Itu sebuah kisah tentang seorang tukang tempe. Ada yang pernah dengar cerita tentang tukang tempe? Belum ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada yang sudah, mudah-mudahan jadi inspirasi. Ada seorang tukang tempe yang bertakwa, yang soleh, yang dia
merupakan seorang pengrajin tempe sekaligus penjual, di mana dia setiap hari bikin tempe dan keesokannya dijual. Suatu hari ketika sang tukang tempe ini selesai sholat tahajud, kemudian pergi ke masjid sholat subuh, pulang dari masjid sholat subuh, dia siap-siap mau ke pasar, mau menjual tempe yang sudah dibuatnya kemarin untuk dibawa ke pasar. Namun ternyata ketika dia sedang memindahkan tempe-tempenya itu ke motor mau dibawa ke pasar, dia secara tidak sengaja membuka penutup tempenya itu, tempatnya yang sudah ditutup tinggal dipindahin, dibuka sekilas, dan ternyata apa yang terjadi pas dibuka, ternyata tempenya belum jadi dengan sempurna. Tempe yang jadi itu kan sudah banyak jamur-jamur putihnya kan, ini masih belum nempel sempurna, sudah merekat tapi belum nempel sempurna dan belum banyak putih, jadi belum sempurna jadinya. Secara manusiawi dia langsung spontan kaget kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia langsung menyebutkan kalimat istirja karena dia orang bertakwa. Dan kemudian dengan kekagetan itu dia langsung netral setelah mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian dia sambung dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini ujian ya, ada ujian, ada musibah dari Allah. Ya. Dan otomatis pikirannya pasti akan langsung nyambung. Berarti saya hari ini nggak jualan dong. Kalau hari ini saya nggak jualan, berarti saya nggak dapat duit dong, gitu kan? Ya, namanya belum jadi, saya belum bisa dijual. Ya. Tapi kemudian karena dia tenang setelah mengucapkan istirja tadi, tiba-tiba muncul hidayah dan pikiran. Loh, kan bukankah saya mencari nafkah itu tujuannya bukan sekedar nyari duit? Tujuannya mencari nafkah, berdagang, berjualan, bekerja atau apapun adalah untuk mencari berkah, mencari pahala. Akhirnya dia kemudian berpikir, ya udah kalau itu saya tetap berangkat aja pasar. Bismillah, mudah-mudahan ini tempe yang belum jadi sempurna itu sepanjang perjalanan nanti akan lama-lama jadi tempe. Hanya tinggal beberapa jam lagi mudah-mudahan jadi tempe. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia akan berzikir. Dan kemudian dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kun fayakun ya Allah. Aku akan menyebut namamu, akan berzikir sepanjang perjalanan dari rumah ke pasar. Mudah-mudahan Engkau jadikan tempe ini sampai di pasar untuk siap dijual. Bismillah, berangkatlah dia. Sepanjang jalan dia zikir terus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar terus. Kurang lebih hampir 1 jam sampai dia di pasar. Sampai di lapak tempat dia jualan. Pas sampai di situ kemudian dia mau menurunkan tempe-tempe itu dan sempatnya dia lihat dulu sebelum diturunkan. Bismillah, 1 jam dizikirin masa gak jadi tempe, dan Allah Maha Kuasa kan. Tapi pas dia buka penutupnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata belum jadi juga. Masih putih-putih itu masih sangat sedikit, belum jadi tempe. Innalillahi wa inna ilaihi, ya Allah, ini udah sampai pasar ya Allah. Udah mau jualan gimana nih? Dan bingung ya, ini diuji seperti ini. Dan kemudian akhirnya karena dia sudah mengucapkan kalimat istirja, dia langsung tenang. Ya, gak usah khawatir, gak usah cemas. Kan bukankah niatnya pergi ke pasar kan dia bukan cuma sudah nyari duit kan, tapi untuk mencari berkah, mencari pahala. Apa pahala yang berkah yang dapatkan? Yaitu karena dia adalah orang yang bertakwa bukan hanya hubungan vertikalnya bagus, tapi hubungan horizontalnya juga bagus. Apa? Dia adalah seorang tukang tempe yang ramah, murah senyum, sering menyapa. Banyak langganan yang suka sama dia. Ya udah, kalau gitu dia putuskan, saya tetap nunggu di sini sambil berzikir. Mudah-mudahan beberapa jam lagi tempe ini jadi, dan saya sambil menyapa orang-orang yang lewat, pelanggan-pelanggan yang nanya. Dan dia cerita apa adanya dengan jujur. Ketika ditanya, bang, tempenya mana bang? Mohon maaf nih, tempe saya belum jadi. Dia nggak jaim, nggak malu-malu. Tempe saya belum jadi. Silakan bapak ibu beli ke tempat yang lain. Zikir terus. Sambil berzikir itu berharap, ya Allah, tunjukkan kekuasaan ya Allah. 2 jam kemudian, ya Allah, ini udah 3 jam kan berarti kan? Dia berzikir, mengharap pertolongan Allah, keajaiban dari Allah. Akhirnya jadi kita di tempe. Mudah-mudahan ini udah hampir siang kan, dibuka lagi tempenya. Bismillah. Ada gemetaran ya? Ya Allah, mudah-mudahan jadi tempe. Please, Allah tunjukkan kekuasaan ya Allah. Pas dibuka, ternyata belum jadi tempe bang. Ya Allah, udah makin siap ya Allah. Orang-orang udah pada pulang sebagian kan, udah pada dapat.
Ya Allah, ini udah makin siang, waktu makin sedikit buat jualannya, tolong tunjukkan buat. Akhirnya apa? Dia zikir lagi. Bismillah. Aku zikir lagi. 2 jam dia zikir, ya, sampai menjelang zuhur. Kemudian dia semakin tenang. Udah, aku pasrah sama Allah. Yakin sama Allah. Masa 5 jam dizikirin nggak jadi juga, dia tempel. Akhirnya setelah dia yakin, dia buka lagi mulut tempel. Mudah-mudahan jadi kun fayakun. Pas dibuka ternyata belum jadi juga ternyata. Allah, udah tengah hari begini. Namun dia merasa tenang karena apa? Berkumandang azan. Allah. Saatnya aku menghadap Allah. Ya udah kalau gitu, aku ternyata mungkin kurang hanya dengan berzikir. Aku harus bersujud. Maka dia langsung pergi ke masjid, dan di masjid dia sengaja gak lama ini. Dia banyakin sujud, dia banyakin, bahkan dia nangis, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, tunjukkan kasih sayangmu ya Allah. Ini udah tengah hari ya Allah, aku belum satu pun berhasil menjual tempe karena tempenya belum layak dijual, belum jadi sempurna. Kemudian dia kembali lagi ke lapang dengan langkah yang ditenang, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, tempe ini udah jadi, udah disikirin, udah disolatin, disujudin. Nah, pada saat dia kembali ke lapaknya itu, dia mau buka itu tempe, tiba-tiba dia melihat seorang ibu di dekat lapaknya itu celing-celing, kebingungan. Terus dia nanya, negor, dan orangnya ramah kan, Bu, ibu mau kemana? Nyari siapa? Iya nih Bang, saya udah bolak-balik muter-muter di pasar nyari tukang tempe, tapi saya nggak dapat loh. Banyak tukang tempe di sini. Emang ibu nyari tempe apa? Saya nyari tukang yang jual tempe belum jadi. Hah? Tempe belum jadi? Kata si tukang tempe ini. Loh, apa? Jual nggak tempe belum jadi? Kaget gitu, tempe belum jadi. Langsung, sebentar. Kemudian dia lihat tempenya itu, dan saat itu dia gemetar tangannya sambil berdoa, ya Allah, please, tolong jangan jadi tempe ya Allah. Tadi kan doanya dia apa? Doanya jadi tempe kan, berkali-kali, tolong ya Allah, jangan jadi tempe, please ya Allah. Gemetar tuh dia. Bismillah, kun fayakun, jangan jadi tempe. Pas dibuka ternyata, Bismillah, ternyata memang belum jadi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau tidak kabulkan doaku, nggak jadi tempe. Tapi kemudian dia terpikir, tapi ngomong-ngomong, ibu, kok aneh Bu? Orang di mana-mana kalau belanja dari tempe yang kami udah jadi, kenapa ibu nyari yang belum jadi? Gini Bang, anak saya mau kuliah luar negeri, tapi dia suka makan tempe. Kalau bawa tempe yang udah jadi dari sini kan bisa rusak. Mendingan dari sini bawa tempe yang belum jadi. Ya. Oh gitu. Lah emang ibu butuh berapa tempenya? Lah abang punya berapa tempenya? Ini juga semua belum jadi Bu. Ya udah kalau itu saya borong semuanya deh, biar saya bagi-bagi tetangga. Benar Bu? Iya benar semua. Jadi si ibu tuh seneng banget. Si tukang tempenya senang, si ibunya senang. Si tukang tempe langsung sujud-sujud. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau turunkan kekuasaan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu yang dibutuhkan si tukang tempe itu tempenya jadi apa? Jadi apa? Hah? Jadi duit, ya kan? Tujuannya jadi duit kan? Allah Maha tahu. Cuma ditunda sebentar ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah berikan. Nah, sifat ketiga orang bertakwa ini adalah yang disebut dengan sabar. Sabar menghadapi ujian. Ketika diuji dengan mungkin kekecewaan, kesedihan, hal-hal yang gak enak, hal-hal yang gak sesuai harapan, bagaimana dia tetap bisa mengamalkan rukun-rukun kesabaran. Rukun kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Ridho. Ridho dulu, nggak protes dulu, nggak marah-marah dulu, nggak kesel, nggak nyala-nyalain orang. Yang kedua apa? Rukun kesabaran, yaitu husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Allah nggak mungkin, dia pegang betul untuk disitu, nggak mungkin Allah menzolimi hambanya, nggak mungkin. Pasti Allah punya maksud baik di balik ujian. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu artinya optimis, tetap berusaha, tetap bekerja keras. Coba bayangin kalau si tukang tempe tadi tidak punya sifat sabar yang seperti ini, sehingga membuat dia tidak ridho, membuat dia tidak husnuzon, akhirnya membuat dia tidak mau berusaha. Kan dia nggak bakal pergi ke pasar kan? Ya udahlah, ngapain? Kalau belum jadi, ngapain ke pasar itu kan? Udah di rumah aja dia, bingung, stres. Tapi karena dia yakin ini prinsipnya, nyari nafkah itu bukan cuma nyari duit, tapi nyari berkah dan nyari pahala. Dia berangkat ke pasar. Dan
Bagaimana takdir Allah mempertemukan dengan si ibu yang nyari tempe goreng jadi tadi akhirnya begitu. Nah, kesabaran inilah yang menjadi inti dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Sejauh mana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Buat kita yang sudah terbiasa dengan dunia mengembangkan diri, ya, ada penjelasan yang mudah dicerna. Kesabaran ini kalau dalam bahasa dunia Ramadan disebut dengan sikap proaktif. Antara stimulus sama respon itu dia ada jeda, nggak langsung spontan respon ya, respon yang reaktif. Tapi orang yang proaktif adalah dia memasukkan nilai dulu, memasukkan makna dulu di antara stimulus sama respon. Jangan langsung direspon. Ketika ada pemicu, ada kejadian yang nggak mengenakan, apalagi langsung direspon. Itu yang membuat orang tuh jadi hidupnya nggak tenang, baper, tersinggung, marah, itu kan putus asa, jengkel. Itu nggak sabar namanya. Dikasih penyakit, misalnya nggak sembuh-sembuh. Nah, orang yang sabar, oh Allah masih ingin menghapuskan dosa-dosa saya masih banyak, maka masih diperpanjang kesembuhan. Itu kan ketika diuji dengan masalah rumah tangga, masalah anak, diuji dengan masalah ekonomi, macam-macam. Oh, ternyata mungkin banyak dosa-dosa saya. Dia selalu pandai memasukkan makna. Itu orang yang sabar. Antara stimulus sama responnya itu dibuat jeda, nggak nempel tapi ada jeda, memasukkan makna di situ. Itu membuat dia merasakan kedamaian yang pertama dan akhirnya apa? Dia mendapatkan pertolongan Allah. Itulah buah manis Ramadan yang harus kita pastikan bisa kita petik, bisa kita tumbuhkan. Masih ada sisa Ramadan lagi insya Allah. Kalau sekarang kita sudah masuk 19 Ramadan, berarti berapa hari lagi kenikmatan Ramadan yang kita nikmati? Berapa? 11. Masya Allah. Ini pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang di sini. Tahun lalu juga sama pertanyaannya. Pak Rifri gimana pertanyaan saya? Jawaban yang benar adalah wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu berapa lama lagi Allah memberikan kenikmatan Ramadan. Loh, kenapa? Karena tadi pagi ada yang meninggal, kemarin ada yang meninggal, 3 hari yang lalu sepekan ada yang meninggal, dan apa yang ada dalam pikiran mereka sama dengan pikiran kita semua. Oh, Ramadan tinggal sekian hari lagi. Oh, Lebaran tinggal sekian hari lagi. Tiba-tiba jegir, nyawanya dicabut. Intinya apa? Kita harus menghargai detik-detik Ramadan dengan cara kita isi semaksimal mungkin. Dan isi semaksimal mungkin itu bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar baca Quran, sedekah, zikir, tapi memaknai. Kenapa? Karena ternyata kata-kata la'allakum tattaqun yang dalam ayat puasa itu belum kita pahami secara utuh. Yaitu ada kata-kata la'alla itu ternyata dalam bahasa Arab mengandung arti proses. Di situ harus ada effort, harus ada usaha, harus ada pembelajaran, harus ada perenungan. Enggak semua orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan langsung otomatis jadi bertakwa. Enggak, harus ada proses pembelajaran, perenungan. Nah, prosesnya seperti tadi. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Itu Ramadan yang bisa membuahkan hasil yang manis, yaitu apa? Diampuni dosa-dosa kita, ditambahnya pahala kita, aminnya diangkat derajat kita, dan yang paling penting dibentuknya pribadi karakter kita menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satunya pribadi yang bersabar dalam menghadapi apapun yang bikin kita kesel, jengkel, marah, putus asa, capek, pusing. Respon tenang, ada Allah, husnuzon sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Dan yang paling penting mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.